Jadi di bulan suci Ramadan ini perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita berdoa kepada Allah maka doanya mustajab. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa ada orang minta kasih sayang Allah, Allah berikan kasih sayang. Ada orang yang meminta rahmatnya Allah, Allah berikan rahmat. Ada orang yang meminta ampunannya Allah, Allah berikan ampunan. Karena Allah menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhahrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh yang semoga di pagi hari yang berbahagia ini kita selalu diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini telah dapat melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga amal kebaikan kita ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayyuhas shaimun was shaimat, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Kita sama-sama sebagai hamba Allah yang ingin menjadi hamba yang patuh, yang taat, yang berbakti kepadanya. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar beriman kepada Allah dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah tersebut. Dari mulai puasa, salat, tadarrus Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan itu tentunya kalau kita kerjakan dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, penuh keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadikan kita semua menjadi hamba yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, menjadi bahagia dunia dan juga insyaallah kehidupan kelak kita nanti di yaumil akhir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali sabda daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan atau menjelaskan keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Kebetulan pada kuliah subuh yang berbahagia ini saya diberikan tema tentang memperbanyak berdoa di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam bulan suci Ramadan
Sebagaimana ketika kultum saya sampaikan, ad-da'watu mustajabah, setiap doa daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Tuhannya mustajabah, doanya pasti mustajab. Jadi di bulan suci Ramadan ini perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap kita berdoa kepada Allah maka doanya mustajab. Seandainya kita punya orang tua, doakan orang tua kita. Seandainya kita punya keluarga, doakan keluarga kita. Doakan suami, doakan istri kita, doakan anak cucu kita, semuanya kita doakan. Karena doa di dalam bulan suci Ramadan mustajab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu di dalam bulan suci Ramadan ini, apa sih yang perlu kita minta kepada Allah? Karena doa itu, permintaan kita kepada Allah sesungguhnya banyak. Ada yang minta rezeki, ada yang minta sehat, ada yang minta supaya anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini sebetulnya doa apakah yang pas? Inti daripada semua doa ada 3. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan yaqulu Allah ta'ala, man dhal ladzi yuhibbuna fa nuhibbuhu wa man dhal ladzi yatlubuna fa natlubuhu wa man dhal ladzi yastaghfiruna fa naghfir lahum bi hurmati Ramadan." Apabila di malam pertama di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang pertama, man dhal ladzi yuhibbuna fa nuhibbuhu, barang siapa yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pasti memberikan kasih sayangnya kepadanya. Berdasarkan itu, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, berikanlah kasih sayangmu kepada kami semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman War-Rahim. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Kita minta kepada Allah agar kita semua diberikan kasih dan sayangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kata Allah, kalau ada orang minta kasih sayangnya Allah, aku akan berikan kasih sayang. Wa man alladhi yatlubuna fa natlubuhu. Yang kedua, barang siapa yang menginginkan rahmatku, kata Allah, aku pasti akan memberikan rahmat kepadanya. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, tadi yang pertama kita minta kasih sayangnya Allah. Yang kedua, kita minta agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada kami ya Allah, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka Allah pasti akan memberikan rahmat kepada kita. Wa man alladhi yastaghfiruna fa naghfir lahu. Yang ketiga, minta ampunan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, barang siapa yang memohon ampunan kepada aku, maka aku niscaya akan berikan ampunan kepadanya. Bihurmati Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa ada orang minta kasih sayang Allah, Allah berikan kasih sayang. Ada orang yang meminta rahmatnya Allah, Allah berikan rahmat. Ada orang yang meminta ampunannya Allah, Allah berikan ampunan. Karena Allah menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat jemaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Di dalam kehidupan kita di alam dunia ini tentunya kita punya banyak hajat kepadanya.
Oleh karenanya janganlah kita ini malas untuk berdoa. Saya lihat di zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang malas berdoa. Tak usah jauh-jauh di luar. Kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang di sini nih, yang di masjid, coba Anda lihat. Kalau habis sholat, kadang-kadang ada orang yang tidak berdoa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, berdiri, dia meninggalkan tempat. Kalau ditanya kenapa kamu tidak mau berdoa kepada Allah, sholat itu kan doa. Kan ada tuh orang yang berkata begitu ya, sholat itu kan doa. Betul, sholat itu adalah doa. Tetapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa salah satu waktu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah itu adalah ketika kita habis melaksanakan sholatul maktubah, sholat yang wajib. Jadi habis sholat duhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat subuh kita berdoa. Itu adalah waktu yang mustajab. Terlebih di dalam bulan suci Ramadan. Seandainya kita tidak mau berdoa bersama dengan imam, silahkan Anda berdoa sendiri. Karena di antara kita ini memang banyak sekali perbedaan-perbedaan. Tapi bagi saya tidak jadi masalah, silahkan. Seandainya, Pak Ustaz saya nggak mau doa berjamaah sama imam, silahkan Anda berdoa sendiri. Tapi kelihatannya sama imam juga nggak ikut, berdoa sendiri juga tidak. Nah ini, karena begini, ada satu kisah yang menarik dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, biar kita paham pentingnya orang berdoa kepada Allah. Ada satu masjid di mana kebetulan di dalam masjid itu ada baginda Nabi kita Muhammad SAW bersama satu sahabatnya, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di dalam masjid itu ada Nabi dan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad sedang berbincang dengan Sayyidina Umar bin Khattab di dalam masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Sang laki-laki ini dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selesai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, selesai assalamualaikum, assalamualaikum, orang ini berdiri kemudian meninggalkan masjid, tidak berdoa kepada Allah. Jadi selesai salam berdiri kemudian meninggalkan masjid. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab lihat itu, beliau berdiri. Beliau berdiri dari duduknya, dia kejar itu sang laki-laki tadi. Kemudian dia pegang pundaknya. Wahai Kisana, duduklah engkau sebentar, berdoalah engkau kepada Allah, mintalah engkau sesuatu kepada Allah. Bukankah engkau punya hajat kepada Allah? Lalu Nabi Muhammad SAW lewat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nabi berkata, Ya Umar, sadaqta ya Umar. Wahai Umar, betul apa yang kau lakukan itu wahai Umar. Melihat kisah ini para hadirin wal hadirat rahimakumullah, berarti kita setiap habis melaksanakan sholat, mau wajib mau sunnah, apalagi wajib, jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena kita ini di dalam kehidupan di alam dunia, hajat kita ini banyak. Saya yakin kita semua ini memiliki hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Karena kata baginda Rasulullah SAW, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong. Gak mau doa,
Itu ada orang sombong kata Nabi kita Muhammad SAW. Seakan-akan dia itu seperti orang yang sudah mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang sudah diberikan keistimewaan. Wong sekelas Nabi saja, Nabi ini. Nabi itu kan al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Beliau selalu memperbanyak berdoa kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini yang setiap harinya maksiat, yang setiap harinya kadang kita ini berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang setiap harinya kita ini kadang-kadang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita malas untuk berdoa kepada Allah. Tak usah berdoa lah. Terkadang kita suruh baca istighfar. Nabi itu kan setiap kulla yaumin mi'ata marrah. Setiap harinya Nabi itu membaca istighfar mi'ata marrah, 100 kali. Padahal Nabi itu manusia yang sudah dimaksum, yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap harinya tidak pernah luput istighfar, dalam satu hari 100 kali. Dijamin oleh Allah surga. Tapi Nabi Muhammad SAW selalu membaca istighfar kepada Allah 100 kali. Itu minimal. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini bukan Nabi. Kita ini manusia biasa. Yang dosa kita, salah kita kepada Allah begitu banyak. Tapi kita dalam satu hari terkadang tidak sama sekali membaca istighfar kepada Allah. Kita jarang bertasbih, kita jarang bertahlil, kita jarang beristighfar, kita jarang bertahmid. Lisan-lisan kita selalu bermaksiat kepada Allah. Makanya Nabi pesan di bulan suci Ramadan, hadirin wal hadirat, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, di bulan suci Ramadan jangan banyak makan. Oh ya jelas Pak Ustaz, kan kita puasa, kita nggak makan, ya kan? Iya, kita nggak makan kan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ketika kita sudah buka puasa, maghrib datang kita makan, dan makannya nggak kira-kira. Sebelum Isya kita makan, udah terawih makan lagi, termalam kita begadang makan lagi. Jadi di bulan suci Ramadan pertama jangan banyak makan. Yang kedua, jangan banyak tidur. Pak Ustaz, tidur itu kan ibadah dalam puasa Ramadan. Betul. Tapi bukan berarti tidur dulu. Yang ketiga, jangan banyak bicara. Bukannya tidak boleh bicara, silakan kita bicara, tapi seperlunya. Kalau kiranya yang akan kita bicarakan ini tidak ada manfaat dan tidak perlu, lebih baik jangan bicara. Jadi ada 3. 1, jangan banyak makan. Yang kedua, jangan banyak tidur. Yang ketiga, di dalam bulan suci Ramadan jangan banyak bicara. Karena yang ditakutkan ketika kita banyak bicara, banyak salahnya. Udah gitu ngomongin orang lagi. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita puasa ngomongin orang? Batal nggak puasa kita? Tidak. Sah kita puasanya. Orang kita nggak makan, nggak minum kok. Tapi akan rusak pahala daripada ibadah puasa kita. Justru sebaliknya, di dalam bulan suci Ramadan perbanyak kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah, siapa tahu Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan semoga kita semua insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perbanyak tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Jadi banyak-banyak baca Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada orang yang punya cita-cita 1 bulan khatam Quran, bagus apa tidak bagus? Kalau seandainya Bapak dan Ibu punya cita-cita, saya punya niat 1 bulan ini ingin khatam Al-Quran, silahkan. Tapi tolong, ketika kita baca Al-Quran, bacanya yang benar, tajwidnya yang benar. Jangan ngejar target, akhirnya kita ngajinya cepat. Alif lam mim tadi kita benar cepat banget, tajwidnya hilang semua itu. Yang penting cepat, yang penting 1 bulan khatam Quran. Allah tuh nggak butuh begitu, Pak.
Yang Allah perintahkan itu apa sih? Iqra kitabak, baca kitabmu. Allah perintahkan kita cuma baca Quran, bukan untuk hatamin Quran, baca Quran dengan baik. Sebagaimana Nabi katakan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Artinya tartil itu apa? Terlalu lama juga jangan, kecepatan juga jangan, sedang aja sedang. Kayak imam kita ini sholat subuh ini, insya Allah cepat juga enggak, kelamaan juga enggak, sedang aja sedang. Imam juga jangan kelamaan, siang yang tua-tua. Karena begini, ada orang tua itu kalau berdiri lama sakit pak dengkulnya. Ada lagi orang kalau sujudnya lama pusing kepalanya. Jadi jangan kelamaan, tapi kecepatan juga jangan. Kalau kecepatan juga kasihan juga ibu-ibunya atau bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh itu kalau kecepatannya jangan. Kalau kita sih yang muda-muda mau senang, semakin cepat semakin senang. Bahkan kan ada tuh di medsos 23 rakaat berapa menit? 6 menit ya. Allah, itu gimana itu? Sholat tarawih 23 rakaat 6 menit tuh. Ini buru-buru diterima sholatnya yang begini. Karena di dalam sholat itu qiraatul Fatihah, bacaan Fatihah itu wajib benar. Nah ini juga khusus buat imam juga mesti tahu, baca Fatihah dalam sholat wajib benar. Kalau surah salah nggak jadi masalah, karena baca surah itu adalah sunnah. Tapi kalau Fatihah wajib benar. Jadi kalau ada imam baca Fatihahnya salah, udah berarti salah semua, nggak sah sholatnya. Makanya Fatihah itu wajib benar. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita semua insya Allah banyak berdoa di dalam bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pun juga mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, diterima segala amal ibadah kita, khususnya puasa Ramadan kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai nanti akhir daripada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ajirna minan nari salimin wa adkhilna al-jannata aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.